SD itu sempat jualan binder, tahu binder? Iya. Satu titik di mana saya udah nggak punya bisnis sama sekali, bisnis saya udah hancur. Itu kalau di total nominalnya belasan juta, mas. Sebelum subuh itu udah jualannya itu nantinya dititipkan ke kantin sekolah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Remaja Bercerita dengan saya Ahmad Daniel sebagai host pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu wirausaha muda yang nantinya mungkin bisa menginspirasi teman-teman semuanya di rumah. Jadi, tetap saksikan terus podcast kami bersama Mas Agil. Nah, pada kali ini izinkan saya sebagai moderator untuk bisa mengulas lebih dalam mengenai tema-tema yang akan kita bahas seputar remaja. Bisa diperkenalkan pada teman-teman semuanya. Siapa sih Mas Agil sebenarnya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Muhammad Dugil Fanani, biasa dipanggil Agil. Kebetulan saya di sini juga seorang mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban semester 5, prodi S1 Perawatan. Nah, mungkin kali ini tema yang akan dibahas terkait entrepreneur, Mas. Entrepreneur. Oke, jadi ini bisa langsung cerita atau gimana? Bisa. Monggo diperkenalkan kepada teman-teman semuanya, Mas. Sebelumnya mungkin untuk anak-anak teman-teman semua dari IKNU udah gak asing lagi usaha yang saya jalankan di bidang apa. Yang pasti di sini saya sedikit ingin sharing kepada teman-teman semua terkait usaha yang saya jalankan. Ya, ini di bidang jasa counter. Tepatnya namanya Agilia Sel. Nah, Agilia Sel ini awal saya merintis dulu berbekal awalnya di masa corona. Saya benar-benar ingin, kan dari sebelum saya menempati bangku kuliah, dari dulu, dari sejak SD itu saya udah mulai punya jiwa-jiwa wirausaha. Oke. Dimana saya dulu SD itu sempat jualan binder, tahu binder? Iya. Binder yang ada gambar-gambarnya itu. Lanjut SMA mulai jualan online, dari mulai sepatu, jaket itu dengan sistem pre-order. Oke. Setelah itu lanjut SMA, saya juga mengikuti suatu bisnis yang dinamakan multi level marketing. Yaitu bergerak di bidang kesehatan sama kecantikan. Singkat cerita, saya setelah lulus di SMA, di situ saya menemukan satu titik di mana saya udah nggak punya bisnis sama sekali. Bisnis saya udah hancur. Yang pasti ketika itu saya menemukan maksudnya tidak mencari peluang gimana caranya. Setelah lulus SMA saya juga punya penghasilan sendiri sampai. Singkat cerita, di mana di saat waktu corona itu saya mencoba untuk memanfaatkan waktu saya karena kuliah online. Jadi di situ saya mencoba untuk mencari pekerjaan dan alhamdulillah keterimalah menjadi seorang karyawan counter. Nah, sebulan setengah kemudian kuliah sudah mulai offline. Setelah itu saya memutuskan untuk resign. Dari situ saya nggak kepikiran untuk buka suatu counter di rumah saya. Lambat laun beberapa bulan kemudian saya menemukan peluang tersebut, bahwasanya meskipun di daerah saya, di desa saya itu banyak counter, tetapi counter yang terdekat dengan rumah saya itu masih minim. Nah, di situ kira-kira Mas Agil ini dari mana sih sebenarnya? Oh iya, tadi belum dijelaskan. Belum saya jelaskan ya. Jadi saya sendiri asli Lamongan, Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Ya. SMA saya di SMA Negeri 1 Babat, lanjut di sini IKN Tuban. Nah, kita lanjut ceritanya tadi sampai di mana saya menemukan peluang. Setelah itu peluang itu saya ambil. Meskipun butuh perencanaan, karena saya tahu namanya usaha
itu nggak semudah membelikan telapak tangan. Betul mas. Dan ketika itu saya mulai menjalani, sebelum saya menjalani atau punya counter offline, di situ saya mulai jualan secara online. Jadi teman-teman SD saya, terus SMP saya, SMA saya, sama teman-teman kuliah itu saya follow up, saya tindak lanjuti ketika butuh pulsa, pakai data, itu kemari bisa gitu. menghubungi Mas Agi. Tetapi konsep yang saya berikan yakni saya layani dulu transaksinya, bayarnya belakangan. Singkat cerita, di situ saya menemukan suatu titik masalah, di mana saya punya teman udah dekat banget, dia juga sering transaksi, tetapi ada momen di mana uang itu tidak lancar antara saya dan teman saya yang sering transaksi tersebut. Jadi ada kendala saat pembayarannya mas. Betul. Itu kalau di total nominalnya belasan juta mas. Sampai belasan juta. Betul. Dan di situ posisinya saya itu kan pinjam uang orang tua. Tapi dari situ saya belajar banyak hikmahnya. Uang belasan juta tersebut tetap saya tindak lanjuti ke teman saya, bahwasanya saya yakin, saya berjanji masalah ini akan saya tangani dengan sendiri tanpa bantuan orang tua. Dan alhamdulillah dari situ saya langsung tindak lanjuti ke rumahnya teman saya, sampai akhirnya singkat cerita juga uang tersebut bisa kembali meskipun harus melalui waktu yang lumayan panjang, berbulan-bulan gitu mas. Nah situ mas ya, berarti itu adalah salah satu kendalanya mas ya untuk dalam melaksanakan entrepreneur. Betul. Atau usaha. Nah menurut Mas Agil nih, aku mau nanya, kira-kira yang bisa disebut dengan entrepreneur muda itu yang kayak gimana tuh mas? Entrepreneur muda ya, kalau orangnya saya, itu harus gimana dan apa yang harus dimiliki gitu. Kalau menurut saya yang namanya entrepreneur muda itu seorang anak muda yang sedang menjalankan suatu usaha, yang sedang menjalankan suatu usaha dengan konsisten dan terus berinovasi. Karena yang namanya usaha bagi saya, tanpa adanya inovasi kita akan tergerus akan zaman. Betul. Persaingan, gitu mas. Karena pastinya akan ada yang menyamai mas ya. Betul. Pasti ada kompeten. Kompetisi gitu. Jadi saya juga kalau di Agil Hasil ini juga selalu berinovasi gimana caranya saya bisa lebih beda dari yang lain. Dari mulai pelayanan, terus tempat, kenyamanan, dan juga cara komunikasi yang sopan. Seperti itu mas. Nah terkait kemajuan zaman nih mas, kita kan sebagai generasi remaja ya, kira-kira jiwa wirausaha bagi generasi remaja saat ini tuh penting apa enggak mas? Nah, menurut Mas Agil sendiri ya sebagai pelakunya ya. Kalau menurut saya sih sangat penting mas. Kenapa demikian? Semakin tahun kita juga memasuki era globalisasi. Era globalisasi yang memungkinkan nantinya di kehidupan kemudian hari, di kemudian tahun itu juga kita akan bersaing dengan yang namanya teknologi. Betul banget. Nah, bahkan menteri-menteri pun menyarankan bahwasanya anak muda ini jangan hanya sekedar duduk di bangku kuliah, fokus pelajaran, harus inovasi dan memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, disarankan juga berwirausaha. Betul. Karena di situ kita dilatih juga mental kita, public speaking kita, relationship, yang mana itu sangat penting. Kalau kita nggak punya relasi, kemungkinan besar usaha kita juga akan stagnan di situ. Betul banget. Jadi intinya sangat penting sih menurut saya. Sangat penting mas. Nah, kira-kira karakter yang kayak gimana mas, yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam berwirausaha itu? Yang pasti tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Yang pertama teman-teman ya, tidak gampang penting menyerah. Yang pertama tidak gampang menyerah. Karena sejatinya usaha itu pasti mengalami suatu kegagalan. Betul. Makanya kalau boleh menyerah situ mas. Betul. Makanya ketika kita menghadapi suatu kegagalan, kita bakal banyak belajar dari kegagalan tersebut ketika kita mau bangkit lagi. Tapi ketika kita setelah mengalami kegagalan, kita down, kita nggak lanjut, otomatis sudah selesai. Benar. Yes. Nah, berarti yang paling penting bagi teman-teman yang ingin berwirausaha adalah jangan mudah menyerah. Betul. Terus lakukan, terus berinovasi walaupun pasti kita akan menjumpai kegagalan di situ mas ya. Benar. Terus mas sebagai wirausaha pastinya memiliki tokoh ataupun
yang dijadikan acuan lah, karena banyak banget pengusaha-pengusaha di luar sana. Di Indonesia sendiri pun banyak sekali pengusaha-pengusaha yang memiliki karakteristik yang berbeda, Mas. Menurut Mas Agil, siapa sih yang paling cocok untuk dijadikan idola? Ngomongin idola atau motivasi saya, Motivator lah intinya. motivator saya di saat saya menjalankan suatu usaha, yang pasti orang tua, Mas. Orang tua. Ya, di luar dari pengusaha-pengusaha di luar sana, saya lebih milih orang tua. Kenapa demikian? Saya bisa sampai di titik ini pasti karena orang tua. Karena ibu saya itu juga menjalankan suatu usaha. Beliau seorang guru PNS, tapi beliau juga di tengah-tengah kesibukan beliau juga jualan. Jadi dulu sempat jualan itu sebelum subuh itu udah jualannya itu nantinya dititipkan ke kantin sekolah gitu. Itu setiap hari kan saya lihat, akhirnya saya juga termotivasi untuk bisa berwirausaha, terus semangat lebih baik lagi dari orang tua saya gitu. Jadi dari dulu itu sudah ada jiwa wirausaha banyak, turun menurun nah, mungkin itu bisa jadi, Mas. Itu juga sangat memberikan perubahan, memberikan dampak kepada sampean, menurut saya. Betul. Kemudian nih, Mas, tadi kan sudah disebutkan kayak ada juga hambatannya, mulai dari pembayarannya yang agak sulit. Kemudian di lain itu ada nggak, Mas, kayak hambatan-hambatan dari usaha sampean? Contohnya kan tadi counter ya. Ya itu di lain itu kira-kira apa sih hambatannya? Ada nggak kayak kompetitor yang lain yang ingin menggunakan metode yang sama seperti sampean gitu? Nah, perihal hambatan selain itu kan hambatan di awal ketika saya menjalankan dengan counter yang masih online. Online dulu ya. Karena saya melayani transaksi terlebih dahulu, baru bayarnya kemudian hari atau 2 hari kemudiannya. Nah, ketika saya di posisi counter offline saat ini, itu pastinya juga hambatan pasti ada. Yang pertama kompetitor. Kompetitor ini hubungannya dengan harga juga. Jadi yang namanya counter kan hampir semua counter di Indonesia itu sama harganya. Tetapi ada beberapa counter yang memang dia berani menurunkan harga sampai akhirnya itu juga mempengaruhi yang lainnya, yang bisnis yang sama, mengganggu juga untuk aktivitas counter yang sebelahnya gitu. Tapi di sini saya nggak menyerah, di mana saya tetap berinovasi dengan cara saya memaksimalkan pelayanan, tempat, komunikasi. Jadi di sini saya juga alhamdulillah udah punya 2 tim yang mana mereka bisa selama ini membantu aktivitas berjalannya afiliasi tersebut dari pagi sampai malam. Jadi ya saya juga berterima kasih kepada tim-tim saya gitu. Seperti itu sih, Mas, kompetitor dan harga. Dan harga. Yang itu sih. Hambatannya di situ. Nah, ngomong-ngomong kan Mas Agil ini kan masih mahasiswa ya. Iya. Otomatis kan ini fokusnya akan terbagi dari yang bisnisnya, kemudian dari kuliahnya, kemudian atau dari kegiatan yang lain. Gimana sih, Mas, untuk membagi waktu itu menurut Mas Agil sendiri? Kalau ngomongin tentang membagi waktu itu yang pasti ada satu waktu di mana kita pasti terganggu antara kuliah sama bisnis. Karena kita tahu sendiri, saya sendiri kan semester 5, Mas. Iya, semester 5. Dimana udah mulai buat judul skripsi dan lain sebagainya. Nah, di situ saya juga itu salah satu inovasi saya, dalam artian saya berupaya untuk gimana caranya saya bisa manajemen waktu. Karena di sini saya kalau ngomongin prioritas, Mas, ya, di sini nggak ada yang benar-benar prioritas kedua. Bagi saya sama-sama prioritas pertama. Cuma yang lebih saya kedepankan tetap kuliah, Mas, itu. Jadi untuk mengatur waktunya ya mungkin karena di sini saya alhamdulillah udah punya 2 tim, jadi saya hanya sekedar kontrol pemasukan, pengeluaran, manajemen lah, intinya manajemen keuangan. Mungkin nggak begitu terganggu juga. Ya, soalnya sudah ada yang manajemen keuangannya juga ya. Ada yang jaga. Saya hanya sekedar manajemen keuangan. Baik, Mas.
tadi Mas Akil udah cerita panjang lebar banget dari perjalanan, mulai dari mendirikannya, mulai dari jadi karyawannya, mulai dari saat ini sudah punya counter sendiri. Nah, itu kan pasti memerlukan konsistensi yang tinggi, Mas, bagi seorang wirausaha. Bagaimana dia bisa menjaga bisnisnya agar tetap balance walaupun banyak banget hambatan. Kunci utamanya menurut Mas Akil apa itu, Mas? Selalu berinovasi. Berinovasi. Ingat teman-teman ya, kunci utama dari berwirausaha adalah inovasi. Inovasi. Yang memberikannya beda dengan pesaing yang lain. Betul, betul. Jadi kita selalu berinovasi. Gimana caranya kita bisa beda dari yang lain. Dan alhamdulillah Agil Hasil juga kemungkinan besar insya Allah minggu depan akan ada launching itu pengiriman paket Indonesia, seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Wah, gitu. Jadi kita selalu nambah amunisi buat yang pertama bisa mempermudah masyarakat sekitar saya, juga menambah masukan pasti. Ya itu betul ya. Oke. Terakhir deh Mas, terakhir. Kita udah bicara banyak banget tadi dari Mas Akil, dari ceritanya. Terakhir, pesan untuk teman-teman yang mau memulai usaha, Mas. Pesannya di era sekarang ini, ancamannya apa, bisa disampaikan ke teman-teman supaya mereka bisa mempersiapkan dirinya. Oke, buat teman-teman semua yang mau mencoba untuk berwirausaha, jalan aja, mulai aja. Jangan pernah takut gagal, karena sejatinya kita sebagai wirausaha juga pasti gagal, dan dari situlah kita belajar. Dan karena di sini kita menghadapi era globalisasi, era teknologi, kita dituntut nantinya untuk bersaing dengan teknologi. Contohnya robot. Jadi buat siapapun yang pengen mulai usaha, jangan pernah takut, mulai aja. Itu, Mas. Oke, itu kuncinya. Jangan pernah memulai. Jangan pernah takut untuk memulai. Aja, ya. Oke. Terima kasih sudah panjang lebar banget tadi pembahasannya dengan Mas Akil. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada kali ini. Nah, semoga kita doakan untuk Mas Akil bisnisnya semakin berkembang, semakin lancar, semakin mudah mencapai cita-cita beliau. Ya. Oke. Oh iya, satu lagi, Mas Akil juga sudah semester 5. Ya. Nah, kita doakan supaya nanti kalau mau menghadapi skripsi digampangkan, Amin. semua sidang-sidangnya. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya teman-teman di rumah. Ilmu yang sangat bermanfaat banget tadi disampaikan oleh narasumber kita, Mas Akil, sebagai entrepreneur muda. Dan kita udah sampai di ujung waktu nih. Apabila ada kesalahan perkataan atau tingkah laku dari saya sebagai host ataupun dari narasumber saat menyampaikan pesan-pesannya tadi, mohon dimaafkan. Dan kami akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akil. Oke, ya udah mantap. Mantap.